Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap kapal modern yang mengarungi lautan selalu dilengkapi dengan sebuah radar. Dengan adanya radar, seorang jurumudi dapat membawa kapalnya dengan aman menembus kegelapan malam atau melewati kabut yang tebal. Pada layar radar itu, seseorang dapat melihat jauh segala apa yang ada di depannya, walaupun ada topan dan cuaca gelap. Tanpa radar, sebuah kapal berada dalam bahaya. Tetapi dengan adanya radar, seorang jurumudi dapat mengetahui keadaan di sekitarnya, akan adanya kapal-kapal lain yang mendekat, akan adanya batu karang, dan apa saja yang bisa membahayakan perjalanan kapal itu. Kalau kapal laut dilengkapi dengan radar, maka manusia juga dilengkapi oleh Tuhan dengan semacam radar, yakni suara hati. Terkadang suara hati disebut juga dengan sebutan lain, yakni suara batin atau nurani. Setiap orang memiliki suara hatinya masing-masing, karena Sang Pencipta telah menanamkan itu dalam kodrat manusia. Dengan adanya suara hati itu, kita dapat dibuat mampu untuk mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Suara hati itu menyadarkan kita dari dalam bahwa kita harus melakukan perbuatan tertentu atau tidak boleh berbuat sesuatu, karena yang satu baik, yang lain buruk.
suara hati itu membantu kita untuk mengambil keputusan tentang baik buruknya sesuatu perbuatan tertentu. Ia sungguh-sungguh bagaikan radar yang memimpin segala tindak langkah kita, sehingga kita tidak sampai tenggelam karena ditabrak oleh sesuatu perbuatan yang tidak baik. Tetapi saudara-saudari, sebenarnya suara hati itu lebih daripada hanya semacam radar. Sebab bukan hanya sebelumnya, tetapi juga sewaktu kita sedang berbuat baik, suara hati itu terus memberi semangat dan dorongan untuk meneruskan perbuatan baik itu. Dan jika yang sedang kita lakukan itu jahat dan dosa, suara hati itu memperingatkan dan menegur kita bahwa kita sedang menempuh jalan yang tidak benar. Begitu juga bila kita selesai melakukan sesuatu, suara hati itu juga tidak diam. Ia memberikan rasa puas, rasa berharga, dan rasa bahagia dalam hati kita jika yang telah kita lakukan itu baik. Dan sebaliknya, jika kita telah nekat terlanjur melakukan yang jahat, suara hati itu akan menegur dan menginsyafkan supaya kita memulihkan apa yang telah rusak. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya kalau kita jujur terhadap diri sendiri, kita bisa menemukan kehendak Allah dalam suara hati kita. Tanpa mencari dari sana-sini, tanpa membaca sabda Allah dalam kitab suci, sebenarnya kita manusia sanggup untuk mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari kita. Hukum-hukum dasar tentang apa yang baik dan apa yang buruk sudah ditulis dalam hati kita masing-masing dan telah disuratkan oleh Tuhan dalam batin manusia. Adam dan Hawa sudah mengalami itu di Taman Firdaus. Tetapi ternyata manusia kurang suka mendengarkan dan memperhatikan seruan suara hatinya. Manusia sering menutup telinganya. Ternyata manusia suka mengambil milik orang lain, sebab dengan itu dia tidak perlu lagi bekerja. Dia suka membenci, menyiksa, bahkan sampai membunuh orang lain, karena dengan itu dia menyingkirkan segala penghalang cita-citanya. Dan manusia juga suka berdusta atau merusakkan kebenaran, sebab dengan itu dia akan beruntung. Maka tak usah heran kalau kita makin lama makin tidak mendengar lagi suara hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, menurut para ahli ilmu pengetahuan alam, terdapatlah dua tenaga besar dalam sebuah atom. Tenaga yang pertama ialah inti atom itu sendiri yang bertenaga positif. Dan tenaga yang kedua ialah elektron-elektron yang terdapat di sekeliling inti tadi, yang tenaganya bersifat negatif. Kedua tenaga positif dan negatif itu saling berhadapan. Atom itu tetap tinggal utuh selama tenaga inti yang positif itu cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan negatif dari elektron-elektron itu. Tetapi kalau tenaga positif itu tidak lagi cukup kuat, maka elektron-elektron itu akan melepaskan diri. Hasilnya ialah atom itu pecah dan berantakan, dan bagian-bagiannya akan masuk ke dalam atom-atom lain di sekitarnya. Dengan itu hilanglah keseimbangan atom-atom itu dan ikut meledak dan hancur. Inilah yang disebut letusan nuklir,
suatu ledakan inti atom yang bisa menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Kalau tenaga inti tidak cukup kuat, maka pecahlah semuanya. Atas cara yang hampir sama, saudara-saudari, kita manusia juga mempunyai inti pribadi, suatu tenaga positif, yakni suara hati kita. Maka suara hati itu harus kuat, harus lebih kuat daripada tenaga-tenaga negatif yang ingin meruntuhkan kesatuan. Di sekitar kita terdapat begitu banyak tenaga-tenaga negatif, seperti pengaruh orang lain, pengaruh suasana dan kesempatan. Ada juga hal-hal negatif yang muncul dari dalam diri kita sendiri, seperti nafsu, kecenderungan, godaan, dan prasangka. Semuanya itu merupakan unsur-unsur negatif yang mau merusak kepribadian kita. Saudara-saudari, sering terjadi kita mengetahui apa yang baik, tetapi kita justru menjalankan apa yang jelek. Kita tahu umpamanya bahwa omongan kita dapat merusakkan moral orang lain, tetapi kita masih meneruskan omongan kotor itu, karena dianggap bisa memeriahkan percakapan. Kita tahu bahwa main judi itu akan meruntuhkan diri sendiri dan orang lain, tetapi masih kita teruskan karena ingin kaya dengan cepat. Kekuatan jahat sering bersarang dalam hati kita. Kita alami itu sebagai sesuatu kekuatan asing yang mau merusak diri kita. Tentang ini, Santo Paulus menuliskan pengalamannya dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Aku tidak mengerti perbuatan diriku sendiri, sebab aku bukan melakukan yang ku kehendaki, melainkan yang ku benci. Dengan budi saya mengabdi kepada hukum Allah, tetapi dengan tubuh yang lemah, saya mengabdi pada hukum dosa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, walaupun Allah sudah menanamkan suara hati dalam diri kita masing-masing, ternyata kita manusia masih sering gagal untuk melakukan kehendak Allah. Karena itulah Allah tidak henti-hentinya menerangkan kepada kita apa sebenarnya yang dikehendakinya dari kita. Ia memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Salah satu yang terpenting dari petunjuk Allah itu ialah ke-10 perintah Allah. Allah memberikan 10 perintah itu kepada kita agar kita lebih gampang mengenal dan mengerti apa yang sepatutnya kita lakukan dan apa yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Suara hati yang bagaikan radar dalam diri kita ternyata dilengkapi lagi dengan perintah Allah yang bagaikan kompas menunjukkan kepada kita arah yang tepat dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudari, kita diajak Allah setiap kali untuk lebih memperhatikan arah perjalanan hidup kita. Kita diundang lagi untuk membaharui diri kita, meninggalkan pola hidup lama yang cenderung melawan kehendak Allah, dan lalu berpaling pada pola hidup baru yang sesuai dengan perintah Allah. Dasar pembaharuan itu ialah ke-10 perintah Allah. Dan kalau ternyata kita memiliki kebiasaan yang sesuai dengan perintah Allah ini, kita harus berani bertindak, dalam arti
berani membersihkan diri dari semua yang tidak suci, berani menjungkir balikan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tindakan pembaharuan yang benar tidak kenal kompromi, tidak tanggung-tanggung, tetapi berani untuk melakukan perubahan drastis. Tindakan seperti inilah yang kita dengar tadi dari bacaan Injil. Yesus melihat bahwa Kenisah, rumah Bapaknya, telah dijadikan orang menjadi tempat berjualan. Tempat doa dan persembahan ternyata makin menjadi semacam pasar, di mana duit lebih penting daripada hati yang murni. Dan entah apa sebabnya orang yang bertanggung jawab atas Kenisah itu tidak mau mengambil tindakan. Karena itu Yesus bertindak. Terdorong oleh Roh Kudus, dia mengusir semua pedagang-pedagang yang ada di situ. Dengan cambuk, dia usir keluar semua kambing domba dan lembu yang mereka perjualbelikan. Meja-meja dijungkir balikannya, dan segala uang yang ada di atasnya berhamburan ke tanah. Tindakannya drastis, sebab memang pembaharuan yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan Kenisah itu kepada fungsi yang sebenarnya membutuhkan tindakan seperti itu. Kita juga, saudara-saudari, membutuhkan tindakan seperti yang dilakukan Yesus itu. Kita memang memiliki suara hati yang terus-menerus mencoba mengajak kita untuk berbuat yang benar. Kita juga mempunyai 10 perintah Allah dan begitu banyak seruan lain dalam kitab suci yang terus-menerus mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Namun, semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita sendiri tidak rela melakukan tindakan pembaharuan. Kembali ke Undang-Undang Dasar Kerajaan Allah menuntut pengusiran segala yang tidak suci dari Kenisah hati kita. Bersama dengan Yesus kita juga berani berkata, "Rombaklah Kenisah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Mari kita rombak, saudara-saudari, segala kebiasaan kita yang buruk. Dan nanti bersama Yesus yang bangkit, kita akan mendirikan kembali suatu hidup yang berkenan kepada Allah dan kepada sesama. Amin.